Shalom, haleluya, puji Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam sorga, terima kasih di dalam nama Yesus. Hamba-Mu bersyukur pada hari ini masih Kau berikan kesempatan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu, berkati mulut lidah hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, bahkan kami semua yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Shalom, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, pada hari ini saya ingin menyampaikan tentang kematian Saul di dalam 1 Samuel 31 ayat 1 sampai yang keempat. Demikian firman Tuhan. Sementara itu orang Filistin berperang melawan orang Israel. Orang-orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin dan banyak yang mati terbunuh di pegunungan Gilboa. 2. Orang Filistin terus mengejar Saul dan anak-anaknya dan menewaskan Yonatan, Abinadab dan Malkisua, anak-anak Saul. Kemudian makin beratlah pertempuran itu bagi Saul. Para pemanah menjumpainya dan melukainya dengan parah. Lalu berkatalah Saul kepada pembawa senjatanya, "Hunuslah pedangmu dan tikamlah aku, supaya jangan orang-orang yang tidak bersunat ini menikam aku dan mempermainkan aku sebagai permainan." Tetapi pembawa senjatanya tidak mau, karena ia sangat segan. Kemudian Saul mengambil pedang itu dan menjatuhkan dirinya ke atasnya. Haleluya. Jadi Saul mati bunuh diri. Nah, ini yang penting, saudara, ya. Sebab kematian setiap orang itu adalah hal yang wajar. Ada yang mati karena sakit, ya. Ada yang mati karena kecelakaan dan lain sebagainya. Tapi yang pasti jatah waktunya habis, ya. Habis. Nah, kita harusnya menyadari bahwa waktu itu adalah modal yang besar. Kalau kita pakai dengan baik, hasilnya indah, ya. Kalau mendapat kesempatan 70, 80 tahun, 90 tahun terus tetap setia di dalam rumah Tuhan, di dalam pelayanan, maka hasilnya luar biasa. Nah, Saul, kita sudah baca itu kematian Saul. Coba kita lihat Pengkhotbah 3 ayat yang pertama sampai yang kedua. Pengkhotbah 3 ayat pertama dan 2. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Jadi nggak heran, hal yang wajar kalau seorang hidup dalam dunia mati. Bisa bayangkan kalau tidak ada kematian, dunia sudah penuh sesak, saudaraku. Ya. Nah, yang saya ingin bahas, saudaraku, kematian Saul dalam 1 Samuel 31 ayat 1 dalam peperangan, ya. Israel kalah, terus dia lari ke pegunungan Gilboa. Dan orang Israel banyak yang mati di sini. 1 Samuel 31 ayat 2, Saul dan orang dekatnya dikejar oleh orang Filistin dan 3 anaknya meninggal. Yonatan, Abinadab, dan Malkisua. Yonatan mati itu karena imannya luntur. Ya. Mengapa? Karena dia dekat dengan bapaknya, terpengaruh oleh pergaulan yang jahat dari bapaknya. Kalau kita perhatikan dalam 1 Samuel 14 ayat 6, iman Yonatan itu disetarakan dengan Daud. Luar biasa. Dia naik kawal orang Filistin, 1 Yonatan plus 1 pembawa senjata bisa mengalahkan. Imannya begitu luar biasa. Tapi di sini
matinya mengenaskan, saudaraku. Ya. Terus kita melihat seharusnya supaya imannya Yonatan tidak luntur, dia harus menjadi garam dan menjadi terang. Jadi kalau bapaknya salah, diterangi, ya, diberitahu, digarami supaya bisa berubah. Efesus 5 ayat yang ke-11. Efesus 5 ayat yang ke-11 dikatakan demikian, janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sekalipun sang Bapa bersalah, kita harus punya pendirian. Ya. Kita harus jadi terang, kita harus jadi berkat, supaya tidak binasa. Kalau bisa, orang yang jahat dalam hal ini adalah Saul, itu diterangi, bisa bertobat, selamat. Dalam 1 Samuel 31 ayat 3, Saul dikejar, terus ada memanah kena, dan lukanya parah. Dalam 1 Samuel 31 ayat 4, Saul berkata kepada pembawa senjatanya, bunuh aku, supaya aku tidak dipermainkan oleh orang-orang yang tidak bersunat itu. Bunuh. Tapi pembawa senjatanya segan, nggak mau. Diambil pedang, taruh dan jatuhkan dirinya, mati. Nah, sekarang kita melihat Romawi 1 tentang Saul ini ya. Romawi 1, mulai dalam roh, berakhir dalam daging. Galatia 3 ayat 3 sampai 4 dikatakan demikian. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia? Nah, di sini kita melihat, saudaraku, Saul itu adalah raja Israel yang pertama, ya, yang permulaannya sangat heran dan penuh dengan Roh Kudus. Di antara lebih kurang 2 juta orang Israel yang tidak pernah penuh dengan Roh Kudus. Tapi Saul ini penuh dengan Roh Kudus, bahkan dalam peperangan pertama ya, melawan orang Amon, Saul menyelamatkan orang Yabes dari kekejaman orang Amon, sebab orang Amon mau menerima Yabes dengan syarat mata kanannya harus dicungkil. Wah, ini berat, saudaraku. Ya. Akhirnya orang Yabes minta waktu dan nangis, saudara. Waktu Saul melihat begitu, Saul langsung marah gitu, tanya apa sebabnya. Oh, orang Yabes, ya. Orang Yabes. Dan kita melihat dalam 1 Samuel 11 ayat pertama sampai ke-7 bahwa orang Yabes ini mau dicungkil matanya oleh orang Amon. 11 ayat pertama, maka Nahas orang Amon itu bergerak maju dan berkemah mengepung Yabes Gilead. Lalu berkatalah semua orang Yabes itu kepada Nahas, adakanlah perjanjian dengan kami, maka kami akan takluk kepadamu. Tetapi Nahas orang Amon itu berkata kepada mereka, dengan syarat inilah aku mengadakan perjanjian dengan kamu, bahwa tiap mata kananmu akan kucungkil, dengan demikian akan mendatangkan malu kepada segenap orang Israel. Para tua-tua Yabes berkata kepadanya, berilah kelonggaran kepada kami 7 hari lamanya,
supaya kami mengirim utusan ke seluruh daerah Israel, dan jika tidak ada seorang pun yang menyelamatkan kami, maka kami akan keluar menyerahkan diri kepadamu. Ketika para utusan itu sampai di Gibea Saul dan menyampaikan hal itu kepada bangsa itu, menangislah bangsa itu dengan suara nyaring. Saul baru saja datang dari padang dengan berjalan di belakang lembunya, dan ia bertanya, ada apa dengan orang-orang itu sehingga mereka menangis? Orang-orang Yabes itu, ketika Saul mendengar kabar itu, maka berkuasalah roh Allah atas dia, dan menyala-nyalalah amarahnya dengan sangat. Diambilnyalah sepasang lembu, dipotong-potongnya, lalu potongan itu dikirimnya ke seluruh daerah Israel dengan perantaraan utusan. Dengan pesannya, siapa yang tidak maju mengikuti Saul dan mengikuti Samuel, lembu-lembunya akan diperlakukan juga demikian. Lalu Tuhan mendatangkan ketakutan kepada bangsa itu, sehingga majulah mereka serentak. Nah, kompak, orang Israel kompak dalam pimpinan Saul, yang waktu itu roh Allah turun dalam hidup Saul, sehingga Saul mengalami kemenangan yang sangat-sangat luar biasa. Di mana ada roh Allah bekerja, di situ pasti ada kemenangan. Saul mengalami hal ini. Nah, tetapi saudaraku, sayang, ya, orang yang begitu heran, orang yang luar biasa, waktu dipilih menjadi raja, dia sangat rendah hati, dia sembunyi di tumpukan kayu dan seterusnya. Dan pada waktu dia melihat orang Yabes mau diperlakukan atau dihina oleh orang Amon, Saul marah. Dan roh Allah memenuhi hidup dia. Dan kemenangan yang luar biasa didapatinya. Tapi sayang, baru sekitar tahun yang kedua, Saul sudah mulai luntur imannya dan berharap pada kekuatan tentara yang kuat dan besar. Kita melihat 1 Samuel 13 ayat yang kedua. Saul memilih 3.000 orang dari antara orang Israel. 2.000 orang ada bersama-sama dengan Saul di Mikmas dan di pegunungan Betel. Sedang 1.000 orang ada bersama-sama dengan Yonatan di Gibea Benyamin. Tetapi selebihnya dari rakyat itu disuruhnya pulang masing-masing ke kemahnya. Saul pikir dengan begitu banyaknya tentara, wah, pasti menang. Ada satu kekuatan, ada sesuatu semangat begitu saudaraku. Tapi di sini kita melihat justru itu awal petaka. Ya. Romawi 2. Jadi kita sekarang membahas tentang kematian Saul ini ya. Tadi Romawi pertama, mulai dalam roh, berakhir dalam daging, Galatia 3, ayat 3 sampai yang keempat. 2. Tidak suka firman Tuhan. Dalam 1 Samuel 13, ayat 11 sampai yang ke-13. 1 Samuel 13 ayat 11 sampai 13. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau berbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku, nah, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. 13, kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu, sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. 14, tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya,
dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan. Jadi Saul membuat satu alasan, waduh, Filistin sudah makin menyerang. Terus orang-orang ini sudah pada berserak-serak. Jadi dia mengambil kebijaksanaan sendiri. Nanti dia pikir kalau orang Filistin menyerang gimana? Aku belum mintakan belas kasihan dari Tuhan, tapi ini melanggar. Nah, di sini kita melihat bahwa Saul itu tidak suka kepada firman Tuhan. Nggak mau taat, nggak menurut. Beda dengan Daud. Ya. Daud orang yang sangat taat, sangat menurut akan firman Tuhan. Ya. Sebab itu, Daud punya pondasi yang kokoh, yang kuat, ya. Sangat kuat. Di dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 itu dijelaskan kenapa Daud berhasil. Karena dia tidak duduk, tidak berdiri, dan tidak berjalan di kumpulan orang-orang yang tidak baik. Tetapi kesukaannya adalah firman Tuhan. Sebab itu dikatakan seperti pohon yang tertanam di tepi aliran sungai, aliran air, sehingga terus berbuah, terus berbuah. Jadi sangat beda, sangat kontras. Saul tidak suka akan firman Tuhan, justru dia mempersiapkan tentara yang besar, berharap kepada kekuatan tentaranya. Firman Tuhan mengatakan terkutuklah orang yang berharap kepada manusia, terkutuk. Daud berharap kepada Tuhan, hidupnya diberkati, hidupnya dijaga. Pada waktu orang Filistin datang menyerang, dia tidak membuat kebijaksanaan sendiri, dia tanya pada Tuhan. Sekalipun jawaban yang pertama dari Tuhan itu kelihatannya nggak masuk di akal. Tuhan, boleh nggak diserang? Jangan. Tunggu, kamu berputar. Sampai nanti kamu dengar derap langkah orang di atas pohon kertau atau pohon murbai. Di atas itu kamu serang. Nah, ini mustahil, saudara. Mana ada orang berjalan di pucuk-pucuk pohon? Gak mungkin. Tapi Daud taat. Daud punya firman, punya pondasi yang kuat. Daud tetap setia mengikuti apa yang dikatakan oleh Tuhan. Sehingga hidupnya luar biasa dan Daud tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Dalam peristiwa Daud dan Saul, itu kalau saya boleh berikan gambaran, saudaraku, itu seperti 5 gadis yang bijak dan 5 gadis yang bodoh. Ya. Mulai dengan roh, diakhiri dengan daging. Ya. Gadis yang bijak, pelitanya menyala, minyak, memiliki reserve minyak, cadangan minyak. Yang bodoh, pelitanya aja menyala tapi tidak mempunyai cadangan minyak. Jadi pada waktu terlambat dan lain sebagainya datang dan mulai bingung, panik, cari dengan akal pikiran manusia. Tapi yang pandai, dia siap, dia langsung bisa masuk. Ini satu pelajaran buat kita, ya, buat kita orang-orang di akhir zaman ini. Kalau Tuhan sudah pernah tolong, sudah melepaskan kita dari segala kesukaran, tindasan, tekanan, dan lain sebagainya, bukan karena kita mampu, tapi kita sadar, ini lepas, ini tertolong, semua karena Tuhan. Selesai? Tidak. Kita masih terus. Hidup kita di dunia ini seperti orang perang. Ada kesukaran lagi. Tapi, firman Tuhan mengatakan, ingatlah perbuatan-perbuatan ajaibnya. Jadi pada waktu ada kesukaran datang lagi, kita ingat, dulu Tuhan tolong saya. Dulu Tuhan bela saya. Sekarang saya menghadapi kesukaran, pasti Tuhan tolong saya. Nah, jadi tidak ada kesempatan untuk berpikir mencari kekuatan atau mencari pertolongan dari manusia. Kita fokus kepada Tuhan. Bertanya-tanyalah akan Tuhan dan kuasanya. Haleluya. Haleluya. Nah, sekarang kita melihat dengan jalan ini kita bisa mengambil satu pelajaran dari kematian Saul. Romawi 3.
Hal-hal apa saja, hal-hal apa saja yang membuat Saul jatuh, kalah, dan binasa? Hal-hal apa saja yang membuat Saul jatuh, kalah, dan binasa? Kekristenan itu, saudaraku, sebenarnya sangat sederhana. Sebab apa? Roh Kudus itu standby, selalu siap sedia untuk menolong selanjutnya. Ya. Jadi Roh Kudus itu pada waktu Tuhan Yesus mau kembali ke surga, itu diberikan kepada umatnya sebagai penolong. Ya. Sebagai penolong. Dalam kesukaran kita berdoa, Roma 8:26-27, dengan kita berdoa dengan keluh kesah yang tidak terkatakan, kita naikkan doa kita kepada Bapa di surga, Roh Kudus meyakinkan, Roh Kudus memberikan kekuatan. Sekalipun selesai doa, kita belum melihat, loh mana? Bukan seperti kita masak mie instan, rebus air, masak mie, sebentar jadi bisa dimakan. Kadang Tuhan bisa menolong kita secara instan, langsung. Tapi ada kalanya kadang Tuhan suruh menunggu. Pergi, basuh kamu ke kolam Siloam. Wah, waktu dibasuh, sembuh. Pergi, tunjukkan dirimu kepada imam. Waktu berjalan tahir, 10 orang kusta itu. Ada yang seketika bangkit, berdirilah, langsung seketika. Tapi saudaraku, kita harus mengerti kekristenan sangat sederhana sebab Tuhan sudah menyiapkan penolong. Ya. Di dalam Mazmur dikatakan, siapakah penolong kita? Siapa pertolongan kita? Aku melayangkan pandanganku ke gunung-gunung. Siapakah yang bisa menolong? Nah, Tuhan sebagai penolong tidak terlelap, tidak tertidur, saudaraku. Ya. Nah, hal-hal apa saja, saudaraku, kita melihat sebetulnya kekristenan sangat sederhana dan mudah. Kita mesti mengerti ada dua pihak. Satu pihak Allah, satu pihak dari iblis. Ya. Jadi kalau kita mau terus mengalami pertolongan Allah, kita harus jadi anak Allah. Artinya jaga hubungan yang baik dengan Bapa di surga. Jadi pada waktu kita dalam kesesakan berseru kepada Tuhan, kita yakin bahwa Tuhan pasti menolong kita. Ya. Lekat kepada Tuhan. Coba kita lihat 1 Yohanes 3 ayat 10, itu dijelaskan anak Allah dan anak iblis. Ya. Sebuah perbedaan anak Allah dan anak iblis. 1 Yohanes 3 ayat 10, inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Jadi sangat jelas, ya. Nah, hamba iblis atau hamba Allah, ya. Terang atau gelap. Kalau kita diterang, maka Roh Kudus standby. Roh Kudus siap menolong kita sehingga kita tidak takut. Saul karena hidupnya dalam dosa, dia merasa ketakutan. Tuhan tidak pernah memberi roh ketakutan, tapi roh kuasa. Sebab Roh Kudus ada di dalam kita, itu artinya Allah di pihak kita. Siapa lawan kita? Nggak ada, saudara. Tidak ada. Nah, ini harus dipastikan lebih dahulu. Ya, harus dipastikan. Nah, kita melihat di dalam Roma 6 ayat 4 sampai yang ke-8. Roma 6 ayat 4 sampai ke-8 dikatakan demikian. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati
oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Haleluya. Jadi kita sekarang menjadi hamba Allah, bukan hamba dosa. Saudara bisa baca juga di dalam Roma 6 ayat 20, 21, dan 22. Ya. Roma 6, 20, 21, dan 22. Sebab itu yang penting hati kita tulus, sepenuh hati ikut Tuhan, jangan plim-plan. Kalau orang Jawa bilang mencela-mencele, begitu saudara ya. Jangan plim-plan. Kalau kita iya, ya iya. Kalau kita mau mengiring Yesus, ya terus sampai ke akhir. Ya. Nah, di sini kita melihat satu pelajaran bagi kita orang wasiat baru. Jangan kita bersukacita hanya pada permulaan, dipimpin oleh Roh, dikuasai oleh Roh Allah. Wah, mengalami kemenangan. Jangan hanya di permulaan, sebab langkah selanjutnya itu yang penting, setialah sampai ke akhir. Nah, ini sebuah proses. Supaya kita bisa setia sampai ke akhir, kita mesti ngambil keputusan yang tegas untuk tetap mengiring Tuhan Yesus. Ya, ini menjadi pelajaran bagi kita orang wasiat baru. Nah, sekarang kita melihat beberapa kesalahan Saul yang membinasakannya. Beberapa kesalahan Saul yang membinasakannya. A. Membiarkan dosa kecil. Kecilnya saya beri tanda petik. Ya. Membiarkan dosa kecil itu sama dengan keras hati. Jangan kita berpikir, ini kan hanya dosa kecil. Setiap dosa yang tidak dibuang itu membuat pintu masuk atau kesempatan bagi iblis hidup tinggal dalam orang itu. Ya. Hidup dan tinggal dalam orang itu. Jangan beri kesempatan. Nah, firman Tuhan memberitahu kita dengan jelas di dalam Amsal 6. Amsal 6 ayat yang ke-27 dan 28. Amsal 6, 27 sampai 28. Dikatakan demikian, dapatkah orang membawa api dalam gelembung bajunya dengan tidak terbakar pakaiannya? Atau dapatkah orang berjalan di atas bara dengan tidak hangus kakinya? Nah, satu contoh begini. Kita tahu orang jual sate itu ada arang. Kalau nggak percaya, arang itu ambil satu yang sedang menyala, taruh di saku baju kita. Apa reaksi kita berikut? Aduh, panas. Kalau itu terus dibiarkan terbakar satu baju. Dan binasa, mati orang. Begitu juga dengan dosa. Kelihatannya kecil, tidak membahayakan. Tapi kita jangan berkata, ya ini dosa putih, biasa kan. Nggak ada di Alkitab dikatakan, ini dosa putih, ini dosa abu-abu, ini dosa hitam. Tidak ada. Dosa is dosa. Dan upah dosa itu maut. Jadi jangan kita membuat kebijaksanaan sendiri. Ya kita di dalam dunia, kalau dosa putih itu masih bisa diterima. Siapa bilang? Tuhan mengatakan, kalau ia berkata iya, kalau tidak berkata tidak. Lebih daripada itu datangnya dari si jahat. Jadi kita
jangan coba-coba mengecilkan arti kata dosa. Sebab dosa itu hubungannya dengan maut. Dengan satu tempat yang jelas kita tahu, neraka. Hidup menderita selama-lamanya. Bahkan orang yang berbuat dosa di dunia saja itu sudah merasakan suasana hawa neraka. Sejahteranya hilang, gelisah, panik, bingung dan lain sebagainya. Di mana ada dosa, di situ sejahtera Allah pergi. Nah, sebab itu dikatakan oleh firman Tuhan, kalau dosa itu dibiarkan, keras hati, saudaraku, itu seperti kanker. Kalau kanker itu baru sel kecil ketahuan dicabut, selamat orangnya. Baru muncul, cabut, selamat. Tapi kalau dibiarkan, sel kanker dibiarkan makin lama makin besar, mau dicabut mati orang. Semua. Apalagi kalau kanker itu sudah menjalar ke paru-paru, ke jantung, ke lever, mau diapakan lagi? Mati. Mati. Begitu juga dengan dosa. Nah, kalau sudah tahu bahwa itu tidak berkenan di hadapan Allah, harus dibuang. Artinya orang tersebut mau masuk surga. Nah, kadang ada dosa yang menyenangkan, ya. Memang dosa itu umpannya manis. Nggak ada dosa umpannya barang yang pahit, nggak ada mau. Begitu berbuat dosa langsung sakit keras, langsung mau mati, nggak ada orang yang mau. Saudara perhatikan. Jadi saudaraku, kita yang mengerti lewat kebenaran firman Tuhan, buat, cabut. Ya. B, dosa kecil akan tumbuh terus jadi besar. Dosa kecil itu akan tumbuh terus jadi dosa besar. Kalau api dalam saku, tadi saya katakan Amsal 6, 27, 28, kalau api itu tidak dibuang, semuanya terbakar bajunya dan orangnya bisa mati. Dosa itu kalau boleh diumpamakan seperti ini. Dosa itu satu benih dari sebuah pohon yang besar sekali. Besar sekali pohonnya. Nah, benih yang kecil ini, kalau dia bertumbuh, kecambah, itu dijepit dengan 2 jari, tes, mati, selesai, tercabut akarnya. Tapi kalau benih yang kecil itu dibiarkan sampai jadi pohon besar, dipotong, diapain, gak bisa tamat, gak bisa selesai. Akarnya sudah kemana-mana, sudah menjalar kemana-mana, begitu luas. Benih dosa itu harus langsung dibuang, selesai. Kalau dibiarkan terus, berbahaya. Ya. Tumbuh menjadi yang besar, gak bisa dicabut dengan tuntas. Nah, firman Tuhan mengatakan dosa tidak bisa masuk dalam kerajaan surga. Sebab tidak bisa bereskan semuanya. Sudah berakar kemana-mana. Itu harus dibereskan, tidak bisa. Sebenarnya pada permulaan, kalau dicabut, selesai. Sudah selesai. Saudara perhatikan, orang tidak senang dengan satu orang, dia cerita kemana, dia cerita. Dia mengajak kawan yang lain untuk sama-sama memusuhi. Wah, itu makin luas, makin luas, makin luas. Ya. Terus, orang tersebut bertobat, lagi mana dengan yang lain-lain ini? Dampaknya besar. Ya. Dampaknya besar. C. Orang yang keras hati itu membuat dosa tumbuh dengan cepat. Orang yang keras hati itu membuat dosa tumbuh dengan
cepat. Orang yang membiarkan dosa kecil dalam tanda petik dan menganggap itu hal yang biasa, hal yang wajar, gak apa-apa. Selama kita hidup di dunia, dosa-dosa sedikit gak apa-apa. Nanti kalau sudah masuk dalam kerajaan surga, jangan berdosa lagi. Gak mungkin, saudara. Kalau dosa sedikit-sedikit di dunia terus mau masuk dalam kerajaan surga, gak bisa. Surga tidak ada tempat bagi orang yang berdosa. Wahyu 21 ayat yang ke-27. Jadi dosa itu harus dibersihkan selagi kita hidup di dalam dunia. Sampai kita berdiri di hadapan Tuhan tanpa cacat, tanpa celah, tanpa kerut dan sebagainya. Kita bisa berdiri dengan betul. Sebab Tuhan sudah memberitahu alur jalannya ceritanya dosa. Saul awalnya tuh dosanya sangat kecil dalam tanda petik. Waktu Daud mengalahkan orang Filistin, perempuan-perempuan Israel ini menyambut dengan tarian, dengan pujian dan kata-kata. Hore, atau begitu, hore, Saul mengalahkan beribu-ribu, tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Dan itu didengar oleh Saul. Waktu Saul pertama kali jadi raja, dihina, diejek, dia bisa berlaku pura-pura tuli, nggak mendengar, nggak mau bereaksi yang jahat. Tapi di sini dia lihat, setelah dia menjadi raja, dia tidak suka akan firman Tuhan. Jadi kuasa pekerjaan Roh Kudus dalam hidupnya dia mati. Nggak bisa bekerja karena ada dosa di dalamnya. Begitu ada kata-kata yang menyakiti, kata-kata yang menyinggung Saul, langsung timbul amarah. Itu jelas dikatakan dalam 1 Samuel 18. Kita melihat 1 Samuel 18 ayat yang mulai ayat yang ke-6 sampai yang ke-10. 11. 1 Samuel 6 ayat 1 Samuel 18 ayat 6 sampai ke-11 dikatakan, tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dan memukul rebana dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. 8, saudara perhatikan. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat. Dan perkataan itu menyebalkan hatinya sebab pikirnya. Nah, ini mulai dianalisa dengan pikirannya. Kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Ini analisa daripada Saul. Sejak hari itu, maka Saul selalu mendengki Daud. Keesokan harinya, roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul, sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah, sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari. Adapun Saul, ada tombak di tangannya. Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya, baiklah aku menancapkan Daud ke dinding. Tetapi Daud mengelakkannya sampai 2 kali. Saudara perhatikan, dia jengkel, dia rasa tidak senang, dibiarkan. Berkembang, bertumbuh, sama dengan orang hamil. 1 bulan, 2 bulan, akhirnya sampai 9 bulan lahirlah. Begitu juga, dosa itu seperti orang hamil. Akhirnya melahirkan maut. Saul pikir, aku ambil lembing ini, aku lempar kepada Daud.
jaraknya sangat dekat. Ini Saul ahli perang. Nggak mungkin dia melemparkan tombak, lolos, luput daripada Daud. Tapi kalau Tuhan yang melindungi, menjaga Daud sedemikian rupa, akhirnya melenceng tombak. Nggak kena. Begitu juga dalam kesukaran yang bagaimana hebatnya, kesukaran ekonomi, keamanan, dan lain sebagainya. Kalau kita di pihak Allah, Allah sanggup menjaga, memelihara kita dengan sempurna. Jangan takut, saudara. Ya, kesukaran ekonomi dan lain sebagainya. Firman Tuhan mengatakan orang benar itu makan sampai kenyang, nggak mungkin kelaparan. Ya, jangan takut, saudaraku. Nah, kita melihat hal-hal seperti ini, jangan dibiarkan. Awalnya dosa itu kecil. Saudara kalau pergi ke dokter, mau suntik, tidak mungkin ujung jarumnya tuh segini besarnya. Lari kita. Ujung jarumnya begitu tipis, begitu kecil, tapi masuk, pipanya itu diset, isi obatnya masuk ke dalamnya. Begitu juga, begitu kita memberi kesempatan dosa masuk, Tuhan mengatakan jangan beri tempat, jangan beri kesempatan kepada iblis. Kalau iblis sudah dapat tempat, sudah. Dia buat markas di orang itu dan terus berkembang. Akhirnya jadi dosa yang mengerikan. Ya, yang mengerikan. Nah, saya beritahu begini, saudara. Awalnya itu dosa manusiawi. Ya, hidup dalam tubuh daging, masih orang berkata wajar kalau itu dosa manusiawi. Tapi saya katakan, begitu ada dosa yang belum dibereskan, maka setan mendapat kesempatan masuk dalam orang itu, akhirnya berdosa dalam roh setan. Nah, kalau ini dibiarkan terus berkembang, akhirnya menjadi sempurna seperti setan. Setan itu lihat Tuhan gemetar, tapi tidak bisa dan tidak mau bertobat. Yakobus 2 ayat yang ke-19. Yakobus 2 ayat 19 dikatakan, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Tapi nggak mau bertobat, nggak bisa bertobat. Ya, dosanya sudah sempurna. Kita melihat sekarang kesimpulannya. 1. Tuhan tetap cinta Saul. Tuhan tetap cinta Saul sekalipun Saul tidak setia. Sebab Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah yang sudah mulai mengasihi kita, Dia akan berusaha terus mengasihi sampai kepada akhir. Itu dari pihak Tuhan. Dari pihak kita, kalau kita mau setia, pasti kita selamat. Ya. Tetapi cinta Tuhan itu tidak pernah berkurang, tidak pernah berubah, sekalipun Saul tidak setia. Itu contoh yang paling gampang, Samuel. Samuel begitu mengasihi Saul sampai dia menangis. Dan Tuhan berkata, berapa lama lagi kamu mau menangisi Saul? 2. Yang pertama, Tuhan tetap cinta Saul sekalipun Saul tidak setia. Yang kedua, Tuhan tetap setia. Tuhan tetap setia dan ingin menyelamatkan sampai ke akhir. Sampai ke akhir. 2 Timotius 2 ayat 13. Manusia tidak setia, tapi Allah tetap setia. Karena Tuhan tidak bisa mengingkari hal ini. Tuhan tetap setia. Ya. Yang ketiga, Saul mulai hidup dalam dosa kecil. Dosa kecilnya, saya beri tanda petik, iri. Akhirnya jadi dosa sempurna.
Jangan kita coba-coba rasa nggak senang dengan seseorang, iri dengan seseorang, benci dengan seseorang. Ya, ini jangan dibiarkan bermalam. Yeremia 4 ayat 14, mengapa kau membiarkan pikiranmu yang sia-sia bermalam? Jangan biarkan dosa bermalam. Begitu diingatkan oleh Tuhan, wah, buang saudaraku. Ya, dosa kecil ini akhirnya tumbuh menjadi dosa yang sempurna. 3, 4 sekarang. Jangan percaya macam-macam pelajaran yang bisa memberi peluang kesempatan berdosa. Jangan percaya macam-macam pelajaran yang bisa memberi peluang dan kesempatan berdosa. Kalau kita menerima pelajaran seperti ini, itu bukan dari Tuhan, itu bukan dari hamba Tuhan yang takut akan Tuhan, tapi itu dari setan, dari nabi dan guru palsu. Jadi seorang hamba Tuhan memberikan pelajaran yang betul. Memberi pelajaran yang betul. Kalau ada pelajaran, nggak apa-apa. Lumrah lah. Orang berbuat dosa itu lumrah. Asal jangan keterlaluan. Ada orang berkata begini, kalau masih bujang, berbuat dosa zina, ya masih wajar. Karena nggak ada yang dirugikan. Tapi kalau sudah berkeluarga, jangan coba-coba. Jangan berzina, sebab menyakiti hati istrinya. Ini salah, saudara. Ya. Ini salah, ini sesat. Dan kalau diikuti, neraka berakhirnya. 5. Tuhan sanggup melepaskan kita dari dosa. Tuhan sanggup melepaskan kita dari dosa. Memang kita harus menyangkal diri. Dari pihak Tuhan, Tuhan sanggup melepaskan kita dari dosa. Memang kitanya harus menyangkal diri. Pikul salib namanya. Tuhan bukan hanya Tuhan sepihak yang waktu Tuhan melepaskan orang itu dari dosa, sekarang orang itu punya kemampuan, punya pilihan untuk pikul salib. Kalau dulu nggak ada pilihan. Ya. Tuhan Yesus memberkati. Biar hari ini, saudaraku, kematian Saul boleh menjadi satu pelajaran bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih. Hari ini kami belajar kematian Saul. Dan biar ini menjadi pelajaran bagi kami, orang yang hidup di masa akhir ini. Jangan sampai kami mengecilkan perkara-perkara dosa yang tidak menyenangkan hati. Biar kami boleh cabut dan kami boleh berdiri benar di hadapan. Sampai nafas kami terakhir, kami tetap mau pikul salib. Terima kasih. Karena kami tahu sengsara yang kami alami sekarang di dunia tidak sepadan, tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kami terima dalam kerajaan Tuhan. Berikan kami kekuatan, berikan kami penghiburan di tengah-tengah kesesakan. Kami tidak mau tergelincir, kami tidak mau jatuh. Kami mau tetap berdiri dengan teguh, mendengar firman-Mu dan mentaati. Biar kami boleh mendirikan rumah rohani kami di atas batu karang yang teguh. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati umat-Mu, memberkati pekerjaan umat-Mu, memberkati rumah tangganya, memberkati kesehatannya, memberkati masa mudanya, memberkati pelayanannya. Terima kasih Tuhan, Tuhan jaga, Tuhan lindungi kami semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami masih diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan.
Mari Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau angkat tangan kita. Terimalah saat ini berkat kasih dari Allah Bapa, damai sejahtera, sukacita, dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kuat kuasa persekutuan dalam Allah Roh Kudus, limpah. Karunia-karunia roh dan buah roh, menguasai, memenuhi hidup kami, sampai Tuhan Yesus datang kembali, dan kami tetap setia mengiring Tuhan. Dalam nama Yesus, berkat ini diberikan. Haleluya. Semua yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.